Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gardia Novel Al-Fatah Muhlis dengan NIM 2102 1160 2848. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu subbab teori sastra, yaitu pendidikan sastra. Apa sih pendidikan sastra itu? Pendidikan sastra adalah pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Apresiasi sastra bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam menikmati dan menghargai karya sastra. Sedangkan kritik sastra bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam memahami dan menilai karya sastra. Dan pendidikan kreatif sastra bertujuan untuk membelajarkan kepada peserta didik untuk mau dan mampu menulis karya sastra. Berikut penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, kompetensi apresiasi sastra. Pendidikan apresiasi mengajak langsung peserta didik untuk membaca, menikmati, memahami, dan menganalisis karya sastra. Jadi peserta didik sudah tidak lagi memahami dan menganalisis karya sastra berdasarkan hanya dengan mengenal nama-nama tokoh sastrawan dan hasil-hasil karya sastranya, melainkan sudah membaca langsung dan memahami sendiri isi karya sastra. Peserta didik memahami unsur-unsur karya sastra secara langsung. Jadi peserta didik sudah tidak lagi belajar mengenai definisi karya sastra, melainkan sudah memahami dan membaca sendiri karya sastra. Saat mempelajari unsur ekstrinsik, mereka langsung dikenalkan dengan sastrawannya untuk mengenal sosio-budaya yang terdapat dalam karya sastra. Dalam mengapresiasi prosa rekaan, peserta didik diajarkan untuk memahami dan menghargai keindahan karya sastra yang tercermin pada setiap unsur prosa rekaan dengan secara langsung membaca karya sastranya. Peserta didik sudah tidak diajarkan lagi mengenai analisis karya sastra baik luar maupun dalam, melainkan sudah diajarkan untuk mengembangkan sikap positif terhadap karya sastra. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kemampuan pikir, sikap, dan keterampilan peserta didik. Mereka juga diajarkan untuk bisa mengapresiasi karya sastra dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan historis, psikologis, sosiologis, dan struktural. Yang kedua, kompetensi kritik sastra. Pendidikan kritik sastra mengajak langsung peserta didik untuk memahami dan menilai karya sastra. Jadi, peserta didik tidak hanya dikenalkan menganalisa karya sastra dan mengenal karya sastra saja, melainkan sudah diajarkan untuk menilai suatu karya sastra. Mereka diajarkan untuk dapat menentukan kualitas berupa baik buruknya, asli tidaknya, bermutu tidaknya suatu karya sastra, sesuai dengan apa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Peserta didik juga diajarkan untuk memberikan saran konstruktif terhadap suatu karya sastra. Pendidikan semacam ini dapat melatih sifat terbuka, jujur, dan melatih sifat kritis peserta didik. Selanjutnya, kompetensi kreatif sastra. Pendidikan kreatif sastra mengajarkan kepada peserta didik untuk mau dan mampu menulis karya sastra. Pendidikan semacam ini dibutuhkan karena untuk mencetak generasi penerus sastrawan. Ada beberapa orang yang beranggapan menjadi sastrawan itu bersifat individual, yang berarti muncul dari diri sendiri. Tidak ada pelatihan maupun pengasahan keterampilan. Ada juga yang beranggapan jika menjadi sastrawan itu memerlukan pendidikan ataupun pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan singkat untuk orang-orang yang tidak mengenal sastra sama sekali. Dan nyatanya mereka mampu menulis karya sastra. Dan jika dicermati lagi, menjadi sastrawan memerlukan proses. Karena jika kita lihat sastrawan-sastrawan yang telah mapan saat ini, mereka dulu juga memiliki proses panjang untuk meraih posisi saat ini. Dan inilah peran seorang guru ada, yaitu melatih kekreatifan peserta didik dalam menulis suatu karya sastra. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.